Kalau di Flores, persoalannya bukan hanya pada listriknya, tapi pertanyaan listrik untuk apa dan untuk siapa? Listrik yang besar sekali di Flores itu untuk apa? Sepanjang Pulau Flores itu sebenarnya lebih dari 20 izin tambang yang aktif. Tambangnya apa itu, Bang? Ada tambang emas, ada tambang mangan, ada banyak sekali mineral, gitu ya. Oke. Pokoknya ada lebih dari 20, itu datanya Forest Watch Indonesia. Oke. Lebih dari 20 tambang ini, ada batu bara juga. Luas wilayahnya itu kurang lebih 23.000. 23.000 hektar. Kemudian yang diakui oleh Kementerian Kehutanan lewat hutan adat itu kurang lebih 300 hektar. Dan 23.000 yang diakui 300. Ya, pertanyaan normatifnya kan gini. 22.700 itu status hukumnya apa? Nggak jelas. Selamat datang di Bengkel Video Project. Kebetulan hari ini hujan, rintik-rintik. Tadi sempat petir, tapi tidak menyurutkan niatnya Bang Erasmus Cahyadi untuk datang ke Bengkel Video. Jadi hujan-hujanan sempat tadi Bang ya. Jadi Bang Erasmus jauh-jauh nih, kurang lebih berapa kilo nih Bang kalau dari Aman ke sini nih Bang? 60 kilo lah. Saya dari Bogor. Oh, dari Bogor 60 kilo. Dan pas hujan lagi, ya kan? Ya ini perjuangan lah Bang, kira-kira gitu. Jadi kawan Bengkel Video, kita kedatangan tamu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, kebetulan ada Bang Erasmus sebagai Deputi Sekjen, ya Bang ya? Ya. Deputi Sekjen. Kawan-kawan Bengkel sebenarnya nggak asing lah sama Aman. Apapun banyak lah yang sudah dikerjakan oleh Aman terkait dengan isu masyarakat adat. Nah, sekarang isu masyarakat adat ini lagi naik daun lagi. Sebenarnya udah lama sih, cuman situasinya semakin memanas. Kenapa memanas? Nah, nanti kita akan bahas dengan Bang Erasmus. Bang, kondisi masyarakat adat sekarang nih Bang, kalau diomong terancam, nah itu ancamannya kayak gimana sih Bang? Gimana Bang? Iya, keterancamannya itu Iya. banyak faktor ya, dan itu kita bisa saksikan setiap hari. Wilayah-wilayah adatnya dirampas gitu. Kami sekarang itu sedang menyusun catatan akhir tahun. Oh iya, kan Desember ya Bang ya? Dan kami temukan hampir 5 juta hektar di tahun 2025 saja. Itu sudah dirampas untuk berbagai investasi ya. Tambang, perkebunan, energi, pangan, kemudian penguatan klaim negara melalui kawasan hutan. Oke. Dan diantaranya mungkin PSN itu ya Bang, yang ramai juga itu ya? Ya, banyak yang kemudian dialokasikan untuk PSN. Iya. Jadi kalau tanya sebesar apa sebetulnya keterancaman itu, ya sangat terancam masyarakat adat itu, karena ruang hidup di mana mereka mempraktekkan traditional knowledge-nya, kemudian menjalankan hukum adatnya yang secara turun-temurun mereka gunakan, itu terancam tidak dapat digunakan lagi. Jadi menurut saya kehilangan masyarakat adat itu membuat Indonesia itu justru akan dipertanyakan keindonesiaannya. Jadi itu makanya memang negara ini, pemerintah, DPR dan seluruh institusi pengambilan keputusan publik memperhatikan kelangsungan Indonesia. Salah satunya dengan mempertahankan masyarakat adat. Kalau bicara ngomong angka nih Bang, dulu sempat identifikasi berapa sih jumlah masyarakat adat, dan sekarang itu kalau misalnya kita ngomong tadi terancam segala macam, itu apakah jumlahnya menyusut Bang? Atau gimana itu? Negara kita kan nggak punya data yang pasti, pasti tentang berapa sebenarnya jumlah masyarakat adat di Indonesia. Gitu. Karena ada beberapa faktor, misalnya definisi tentang masyarakat adat itu juga masih menjadi perdebatan di pemerintah kan. Gitu. Kalau di Aman sendiri tentu punya angka prediktif. Dan sekarang ini yang jadi anggota Aman saja kurang lebih 20 juta orang. 20 juta orang. Dan probabilitasnya tahun 2014 itu kami di Aman itu bikin satu penelitian probabilitas dengan skala. Jadi kami menemukan kurang lebih angka moderatnya itu 40 sampai 50 juta orang. 50 juta orang. Ya, masyarakat adat. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Paling banyak di mana Bang?
Kalimantan, Papua, Papua paling ya, banyak ya. Papua, Itu sebenarnya Sulawesi. relate dengan data BRWA itu Bang ya. Yang Iya. paling banyak kan juga di daerah sana tuh kalau hasil apa registrasi mereka tuh. Iya, kalau data BRWA itu kan memang asalnya itu dari Aman tuh. Gitu. Jadi dia Ternyata, hanya iya. BRWA itu kemudian meregistrasi dalam satu sistem Iya. di mana mereka memeriksa, memvalidasi data dan lain-lain. Wah, ternyata memang banyak ini ya, kinerjanya Aman ini nggak dilakukan lagi lah sebenarnya. Ya, kira-kira begitu. Jadi, Bang Eras, kita kalau ngomong bencana, Bang, artinya memang itu salah satu ancaman mungkin untuk masyarakat. Iya. Nah, yang terbaru ini kan Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, ini kan mengalami bencana yang luar biasa, banyak memakan korban jiwa segala macam. Nah, itu kemarin saya dengar tuh Aman juga kan pasti punya tuh Iya, data di sekilas posko. datanya Iya. gitu ya, posko segala macam. Nah, itu gimana situasi sekarang tuh, Bang? Yang soal apa ya? Bencana banjir segala macam itu masyarakat adat terdampaknya seperti apa? Jadi kalau kita bicara ini sebetulnya ada hal yang sangat ironis. Oke. Karena secara global masyarakat adat ini dipercaya sebagai kelompok masyarakat yang menjaga 80% keanekaragaman hayati. Pejuang ini ya, apa Gitu. namanya penjaga Ya, penjaga iklim alam. lah ya, penjaga bumi inilah gitu ya. Nah, dan itu tapi mereka itu adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim. ironis banget ya. Itu Iya, ironinya iya. karena hari demi hari ruang-ruang hidup mereka itu berada dalam keterancaman kan, gitu. Jadi di satu sisi ada rekognisi, tapi di sisi lain tidak ada perlindungan yang serius dari negara untuk membuat masyarakat adat itu lebih kuat mempertahankan buminya, gitu. Oke. Jadi yang terjadi adalah ya digusur terus menerus. Jadi semakin sempit ya. Semakin sempit. Kalau misalnya mereka kegeser terus jadi sempit segala macam punah dong, Bang. Kalau misalnya dibiarin. Bisa. Kami di Aman itu masyarakat adat di Indonesia itu kita bisa klasifikasi ke dalam beberapa tipe ya. Tipe pertama itu di mana mereka cukup kuat sebagai satu kesatuan organisasi gitu. Dan itu mungkin keterancaman mereka ini cukup sulit lah ya. Tapi untuk kelompok-kelompok masyarakat di mana mereka menghadapi penaklukan yang sangat lama dan terus-menerus, itu identitasnya sebagai masyarakat adat itu mengalami pemudaran dengan cepat ya. Kita bisa kualifikasi misalnya orang Sakai. Oke. Orang Sakai itu adalah kelompok masyarakat yang mengalami pengerusan identitas budaya yang sudah sangat lama terjadi. Kemudian orang Talang Mama. Sekarang ini kita bicara Ohangana Manyawa di Halmahera. Itu juga adalah kelompok masyarakat yang terancam punah. Atau misalnya kita tidak serius merespon situasi Papua. Ya. Menurut saya, kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka perpindahan penduduk ke Papua dalam jumlah yang banyak untuk berbagai proyek infrastruktur, proyek food estate, itu akan menyebabkan terjadi suatu proses asimilasi yang tidak dikehendaki, gitu ya, yang tidak dikehendaki oleh orang Papua. Dipaksakan. Dan itu, iya. Sekarang ini aja, misalnya kita coba saja lah Merauke. Merauke itu ada proyek food estate di sana. Transmigran itu dikerahkan ke sini dan di banyak tempat lain di Papua. Dan kita coba cek data, berapa sih orang asli Papua di Merauke? Mungkin kurang sedikit dari 30%. Gitu. Jadi dalam konteks itu, hanya Undang-Undang Otsus yang menolong orang Papua, yang membuat orang Papua itu bisa menjadi gubernur, wali kota, bupati. Yang mewajibkan harus OAP. Karena komposisi penduduknya udah banyak yang bukan OAP gitu. Jadi keterancaman politik juga ada. Gitu. Artinya kerentanan ini artinya kalau mau ngomong dikepung nih Bang, dikepung dari banyak sisi ya. Dan ini semuanya mempersempit ruang hidupnya masyarakat adat itu. Dan negara dan kapital itu kan selalu berkamuflase dengan jargon-jargon yang bagus. Contohnya Bang, contohnya gimana Bang? Sekarang itu orang bicara just transition untuk energi. Just transition, jadi mulai pelaksanaan proyek-proyek energi ya, dibangunlah bendungan
Di Kalimantan Utara itu ada bendungan besar yang sedang dibangun, dan itu ada 5 ya, 5 target bendungan yang akan dibangun itu di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Iya, iya. Itu untuk listrik. Kemudian Pulau Flores itu ditetapkan sebagai pulau panas bumi. Geothermal ya. Ya, geothermal yang kemudian itu memicu seluruh eksplorasi geothermal di pulau ini. Keputusan itu. Dan sekarang ini sudah ada lebih dari 10 titik geothermal yang ditemukan dan sedang dieksplorasi. Ada beberapa yang sudah dieksploitasi. Nah, kalau di Flores, persoalannya bukan hanya pada listriknya, Iya, iya. tapi pertanyaan listrik untuk apa dan untuk siapa? Oke, oke. Kan gitu. Listrik yang besar sekali di Flores itu untuk apa? Populasinya kan nggak banyak ya, Bang? Iya. Dan itu tidak pernah mendapat jawaban tuh. Karena itu orang kemudian menganalisis berbagai gejala. Oke. Gejala yang dilihat gitu ya. Dan dibaca. Ada banyak publikasi. Dan publikasi ini ilmiah. Dan itu dibaca. Dikonstruksikan dalam satu bentang kajian ya. Gitu. Lalu ditemukan gini. Ini sebenarnya situasi terancam Flores ini. Ini adalah proyek yang mengekskalasi pengerusakan. Kenapa begitu? Kita tengok aja Labuan Bajo. Ya, Karena ya, listrik ya. ini ya untuk pariwisata salah satunya toh. Oke, oke, oke. Labuan Bajo. Apakah ada orang mengerai di Labuan Bajo? Iya, 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 iya. Kan itu orang mengerainya makin hari makin menepi. Oke, oke. Tagline yang mereka pakai untuk Bali adalah untuk Labuan Bajo adalah Neo Bali. Jadi mereka mau menghadirkan Bali di Flores. Itu itu tagline yang kelihatannya bagus ya. Neo Dan Bali. dikemas dengan cara yang Iya. mewah gitu, Bang. Iya, Ya? Bali baru. Kemudian lalu di sepanjang Pulau Flores itu sebenarnya lebih dari 20 izin tambang yang aktif. Tambangi apa itu, Bang? Ada tambang emas, ada tambang mangan, ada banyak sekali mineral, gitu ya. Oke, oke. Pokoknya ada lebih dari 20, itu datanya Forest Watch Indonesia. Oke. Lebih dari 20 tambang ini, ada batu bara juga. Aktif. Punya siapa, Bang? Aktif semua, tapi belum beroperasi. Oke. Kan itu pertanyaannya. Sebenarnya sedang mereka tunggu apa? Mungkin orang kan kemudian mengambil kesimpulan ya. Iya, iya. Mungkin mereka tunggu listrik. Mungkin mereka juga tunggu dam besar di Waduk Lambo di Nagekeo untuk beroperasi. Oh, Nagekeo. Iya, iya, iya. Jadi antara bendungan dan listrik, orang curigai memang untuk membiayai proyek-proyek pengerukan, gitu. Bukan untuk orang Flores. Iya, iya, iya. Sebenarnya pertanyaan saya nanti ke situ, Bang. Ini sebenarnya mereka ngelibatin masyarakat nggak untuk proyek-proyek yang tadi Abang sebutan itu? Nah, ini soal partisipasi. Gini, hal yang umum terjadi di Indonesia ini, dimanapun di Indonesia ini, masyarakat adat itu yang diperlukan tantangannya. Bukan soal saya mendengar suara Anda atau tidak, gitu. Jadi, saya sendirilah datang ke forum-forum pengambil keputusan, bersuara lantang, gitu ya. Teman-teman yang lain juga, banyak juga teman-teman NGO yang datang menyuarakan hal yang sama. Apakah kita didengar? Tidak. Tapi kita bertantangan di daftar hadir, gitu. Jadi ini juga membuat saya berpikir untuk kita tidak menghadiri menghadiri proses-proses pengambilan keputusan yang kita tahu sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa. Iya, Bang. Karena ini menghalangi kita untuk uji formil di MK. Oke, oke. Begitu tanda tangan kita ditemukan, oh Anda nggak bisa uji formil ini. Anda kan hadir dalam pembahasannya. Tapi nggak didengar. Ya nggak didengar. Didengar sih didengar, Bang, tapi nggak dicatut paling. Iya, apalagi diperhatikan gitu ya. Memang situasinya begitu, Bang, di lapangan ya. Ketika mau ngelawan artinya ada situasi di mana masyarakat adat terhimpit, ya kan, ruang hidupnya dipersempit gitu ya, dipaksa untuk hidup dalam satu kungkungan korporasi atau segala macam, dan justru malah dikriminalisasi mereka ya. Ini kan kejadian seperti itu, Mabas Haji kemarin kan begitu juga. Dan mungkin akan banyak kejadian kalau lihat proyek-proyek yang masih banyak bertebaran tadi itu ya, Bang ya. Nah, kira-kira ini solusinya apa, Bang? Payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ini sampai sekarang gimana ceritanya, Bang? Nah, kebijakan kita itu sangat sektoral.
sangat sektoral. Jadi dan komitmen negara itu sebenarnya masih sangat lemah. Ya. Masih sangat lemah. Saya sedikit cerita lebih panjang soal ini ya. Misalnya ada banyak sekali laporan-laporan pengaduan pelanggaran HAM ke mekanisme internasional lewat perjanjian-perjanjian internasional. Yang paling banyak itu mengikuti perjanjian penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Rekomendasinya itu jelas sebenarnya. Rekomendasinya misalnya segera menetapkan undang-undang masyarakat adat. Untuk melindungi masyarakat Ya, adat. untuk melindungi masyarakat adat. Tapi tidak dilakukan. Kemudian laporan kedua itu untuk kasus Kepulauan Aru. Dulu di Kepulauan Aru ini ada satu konsorsium diberikan izin untuk pengembangan kebun tebu di situ. Dan itu untuk seluruh pulau. Kita laporkan melalui mekanisme ini, peringatan dini namanya. Dan keluar rekomendasinya untuk tidak melanjutkan proses dan segera membentuk undang-undang masyarakat adat. Undang-undang masyarakatnya diabaikan. Tapi konsorsium itu tidak ada lagi di Kepulauan Aru. Yang ada itu adalah izin-izin yang lain. Jadi diganti dengan izin-izin yang lain. Gitu. Nah, karena jadi ada pengabaian terhadap mandat-mandat hukum internasional. Itu satu. Kemudian kedua, konstitusi kita sebetulnya sudah jelas ya, memberikan perintah kepada negara untuk menghormati dan melindungi masyarakat adat. Nah, tapi hukum operasional di bawah undang-undang itu menerjemahkannya secara sektoral. Saya ambil contoh misalnya di sektor kehutanan itu ada perintah untuk menerbitkan peraturan daerah mengakui masyarakat adat di level daerah, yang nanti itu jadi dasar bagi masyarakat untuk mengklaim hak atas wilayah adatnya di kehutanan. Gitu. Nah, di kehutanan ini setelah jadi perda, jadi subjek hukumnya sudah ditetapkan, waktu mereka mengajukan klaim hak atas wilayah adatnya, dia pilah. Tidak boleh ada izin di atasnya. Yang ada izin itu nggak bisa kita selesaikan ya, nggak bisa kita kembalikan, kira-kira gitu. Itu satu. Kemudian kedua, ini konservasi atau tidak? Ini agak sulit nih prosesnya. Kemudian berikutnya, tidak semua wilayah adat. Jadi yang ada hutannya saja. Itu yang nanti dikeluar hutan adat. Nah, ini praktek ini sangat tidak memungkinkan untuk mengakui seluruh wilayah adat sebagai satu kesatuan sistem kehidupan di masyarakat itu. Sangat tidak, karena mengakuinya itu parsial. Hutan dan tanahnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang lain. Gitu ya. Satu contoh di mana parsialitas ini terjadi itu terjadi di Bulukumba. Ada perda tentang pengakuan masyarakat adat Kajang. Luas wilayahnya, petanya ada di dalam peraturan daerah. Luas wilayahnya itu kurang lebih 23.000 hektar. Kemudian yang diakui oleh Kementerian Kehutanan lewat hutan adat itu kurang lebih 300 hektar. Dan 23.000 yang diakui 300 hektar. Pertanyaan normatifnya kan gini. 22.700 itu status hukumnya apa? Nggak jelas. Belum ada. Itu yang menurut saya itu perlu kita mengembangkan suatu konstruksi pengakuan yang baru, di mana antara pengakuan subjek dan objek itu bisa sekaligus dilakukan dan supaya tidak parsial dan tidak sektoral dia. Nah, itulah pentingnya RUU Masyarakat Adat segera disahkan ya, Bang. Skenarionya adalah model pengakuan baru itu melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, ini proses di DPR, Bang. Bahkan di pemerintah lah taruhlah. Ini nggak tahu ini jadi inisiatif mereka apa di pemerintah atau DPR nih yang 15 tahun yang lalu ya. Itu inisiatif siapa, Bang? DPR. Nah, ini gimana kelanjutannya sampai sekarang ini? Pernah dikontak sama ini ya? Komisi berapa, Bang? Kalau yang ngurus di Badan Legislasi. Ya. Nah, ini kan dari tahun 2010 ya. Belum ada kabar sama sekarang. Belum ada kabar. Jadi, ini adalah satu rancangan yang paling banyak dikonsultasikan. Paling banyak dikonsultasikan ke masyarakat. Kalau 15 ini kan berarti ada 3 periode nih. Konsultasi mulu deh, Bang. Mungkin sudah sampai 200 kali konsultasi.
tentang RUU masyarakat adat ini. Iya, iya. Tapi proses pembahasannya di DPR itu sebenarnya nggak maju-maju, Dan begitu saya melihat hearing terakhir dengan Badan Legislasi, saya betul-betul kecewa. Saya kecewanya ini seperti kita mulai dari nol, Nah. ya. Jadi membahas isu-isu yang sebetulnya sudah dibicarakan 15 tahun yang lalu di DPR juga. Sekarang dibahas lagi. Jadi itu kayak kemudian saya berpikir ya gini. Mungkin tidak ada satu sistem institusionalisasi pengetahuan di DPR. Sehingga anggota-anggota DPR yang baru mungkin tidak tahu ya. Jadi mungkin tidak ada bank datanya juga di mana semua anggota yang baru itu bisa membaca. Mungkin nggak Program beranda yang kali sudah Kang. terjadi. Loh, nggak beranda. Itu beranda maksudnya. Iya. Kalau saling pulang dari nol terus ya kapan selesai ya, Bang? Iya. Kira-kira Jadi, begitu, Bang. itu yang membuat saya sedikit merasa kecewa lah. Ini kok kita mulai dari baru terus ya. Terus kapan jadinya kalau begini? Gitu. Kalau asumsi Bang Erasmus apa ini kira-kira yang ngulur-ngulur ini yang bikin mereka kayak enggan, ya ragu-ragu atau apa istilahnya gitu? Apa yang asumsi aja Bang, nggak apa-apa, bebas aja gitu Bang. Kalau kita Kepentingan gini, siapa yang mau di bukan hanya di kekuasaan ya, bukan hanya DPR di pemerintah, tapi sebetulnya publik kita ini struggling sekali buat masyarakat adat sebetulnya. Publik kita melihat masyarakat adat itu sedikit anti pembangunan. Oke. Padahal isu ini sebetulnya isu yang mengada-ada. Kenapa begitu? Coba saya kasih tunjuk. Coba tunjukkan ke kita. Mana masyarakat adat yang menolak pembangunan itu? Nggak ada. Yang ditolak oleh masyarakat adat itu adalah pembangunan yang merusak. Iya. Ya, karena mereka punya nilai kan, berpegang teguh pada nilai itu Pembangunan ya. yang merusak itu yang ditolak. Iya. Gitu. Jadi kalau bersembunyi di balik alasan itu berarti memang pengen merusak aja itu. Itu ada propaganda lain itu ya Bang ya. Iya. Nah kira-kira kalau anti pembangunan ya memang akan berhadapan dengan kekuasaan Iya. sih Bang. Kemudian itu satu. Alasan kedua yang saya dengar itu adalah soal kepentingan investasi. Ada hubungannya dengan pembangunan tadi juga lah. Tapi kepentingan investasi menjadi salah satu alasan. Dengan mengorbankan masyarakat adat dalam tanda Iya. kutip ya Bang ya. Iya. Oke, Bang, kalau misalnya kita berandai-andai, Bang, kalau misalnya memang taruhlah memang DPR pemerintah ini benar-benar tuli nggak mau dengar nih, Bang, dan dia nggak mau ngebahas RUU masyarakat adat, dan kira-kira prediksi Bang Erasmus ini ke depan masyarakat adat kita yang semakin sempit tadi ruangnya itu, kalau misalnya dia ngomong 1 sampai 10, Bang, kira-kira angka yang paling rendah itu berapa, Bang? Untuk ancaman mungkin paling tinggi berapa? Tapi kalau untuk ketahanan hidupnya itu paling rendah berapa? Saya nggak tahu ya mengkuantifikasi itu ya. Tapi saya mau menjawabnya gini aja kalau soal itu. Ketiadaan perlindungan itu menyebabkan masyarakat adat itu berada dalam kerentanan yang terus-menerus. Iya. Dan biasanya keterancaman itu membuat orang bangkit. Oke. Siap turun gunung Bang kemarin siapa itu? Ya. Ada yang mau turun Iya. gunung tuh Bang masyarakat adat. Iya. Keterancaman yang terus-menerus itu membuat orang bangkit dan melawan. Iya. Gitu. Dan melawan dengan cara yang tidak biasa mungkin. Karena selama ini kan selama 20 tahun terakhir Aman itu sudah mencoba untuk melawan dengan cara-cara konstitusional. Ya, lewat perubahan hukum, lewat mendorong Regulasi perbaikan. macam-macam lah ya. Tapi juga sampai sejauh ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau ini terus terjadi seperti ini ya. Tapi satu hal yang menarik itu adalah barangkali memang masyarakat adat Indonesia itu di Indonesia terlalu memiliki Indonesia, terlalu cinta, sehingga sejelek apapun mereka akan terus mengubahnya. Mereka akan beradaptasi dengan situasi itu sembari cara mereka melawan itu juga dengan cara adaptif. Oke. Itu hal yang menarik Gimana bagi Bang? masyarakat adat di Indonesia itu. Gini, kurang represif apa coba negara ini kepada masyarakat adat itu. Tapi masyarakat adat itu terus menunjukkan konsistensinya dalam mengelola bumi ini dengan baik, arif. Terus menguatkan dirinya
lewat berbagai Iya. macam cara. Terus menggunakan hukum adatnya di banyak tempat itu, terus dia menggunakan hukum adat. Meskipun diamat-amati dengan sistem hukum Iya, positif. positif gitu. Tapi dia terus melakukannya. Dan masyarakat patuh gitu. Itu yang membuat saya memang DNA-nya itu DNA perlawanan masyarakat adat itu dengan cara mengubah seperti itu. Oke. Iya. Dan kira-kira akan sampai puncak kemarahan itu di tahun berapa, Bang? Itu kita nggak bisa Tapi prediksi ya. Kalau udah turun gunung begitu ya bahaya, Bang, darurat Iya. ya, Bang. Artinya Sekarang darurat ini- itu negara ya harus siap-siap untuk menerima konsekuensinya ya. Ya. Sekarang ini sebetulnya sudah banyak yang gerah ya. Pemimpin-pemimpin masyarakat adat itu Iya. memang sudah berada dalam tahap di mana marah ya. Iya, kalau Marah dengan situasi ini. dikuyok-kuyok, Bang, kalau bahasa apa namanya? Dijajah. Nah, kayak gitu lah bahasa Iya. itu. Dijajah terus Iya. gitu kan. Karena kemerdekaan yang hakiki itu belum ada. Belum. Iya. Sepakat itu, Bang. Jadi problemnya sekarang kita nggak tahu lah, Bang, ya. Ini solusinya kayak gimana nih kalau misalnya kita terus mendorong. Ya setidaknya gini, Bang. Kalau saya, Bang, secara pribadi, Bang, ngelihatnya perubahan sekarang di masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat sekarang itu tidak dinilai seperti dulu. Dulu itu kampungan lah kayak gitu. Nah sekarang kan udah berbeda tuh paradigma masyarakat pada umumnya, terutama yang gadget-gadget, Bang. Ya. Jadi kalau ngelihat masyarakat adat itu suatu yang unik dan memang yang harus ya lo hargain dong. Nah kayak gitu lah bahasa orang-orang sekarang kan gitu. Nggak kayak dulu kalau lihat orang jalan kaki masyarakat adat tuh pakai pakaian adat dihina-hina kayak. Nah sekarang tuh kita lihat itu udah nggak jadi bahan berkurang lah. udah berkurang kayak gitu. Itu satu sisi positif lah. Tapi itu tadi kita tetap harus mengawal RUU masyarakat adat ini kawan-kawan. Kawan Bengkel Video, Bang Erasmus, makasih banyak udah mampir di Bengkel Video, cerita tentang RUU masyarakat adat, kerentanan masyarakat adat. Ini memang harus terus digaungkan. Apapun ya kita kalau misalnya nggak ada masyarakat adat ya mungkin nggak ada Indonesia ya, Bang ya. Klaim Indonesia yang berbineka menjadi tidak relevan. Tidak relevan. Jadi ya kalau misalnya mereka akan terus apa namanya terhimpit, ruang sempit, semakin sempit ruang hidupnya, ya udah. Bineka Tunggal Ika nggak relevan kalau kata Bang Erasmus. Oke, kawan Bengkel Video terima kasih udah nonton Bengkel Terima kasih. Video. Bengkel Video terima kasih tanpa basa-basi.